Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Pada klip kali ini kita akan bicara tentang perkembangan media, teknologi, dan khususnya dalam masa pandemi ini. Saya ditemani oleh Ibu Frida Litwina. Beliau sudah sangat sering terlihat di layar kaca. Beliau bersama CNN Indonesia. Selamat malam, Bu Frida. Malam, Ihan. Terima kasih. Saya juga ditemani oleh Bapak Dr. Beni Simangunsong, beliau Kepala Program Studi dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UPH. Selamat malam, Pak Beni. Malam, Pak Ian. Saya mau ke Mbak Frida dulu nih. Mungkin buat kebanyakan pemirsa awam ya, kita agak tidak tahu ya bagaimana landscape dunia pertelevisian, bagaimana rating itu dihitung, dan rating TV Indonesia yang paling tinggi itu siapa sih sebenarnya, dan kalau di bidang news itu siapa gitu misalnya. Silakan. Landscape ya, dan masalah rating. Saya sebenarnya kalau bicara masalah teknis juga nggak gitu ngerti ya. Kenapa TV ini bisa ratingnya segini, kenapa program ini ratingnya bisa segitu. Tapi secara umum, kalau kita perhatikan stasiun televisi dengan program-program yang ratingnya tinggi, itu biasanya adalah yang non-news. Oh. Sadly to say, yang non-news dan menyasar ke pemirsanya tuh lebih ke bukan pemirsa yang golongan A, tapi lebih ke B dan C. Gitu. Jadi on top of the pyramid itu kalau kita sasarnya ke sana justru ratingnya nggak tinggi gitu biasanya. Nah, kalau TV dengan program-program rating tinggi biasanya itu profitable. Contohnya stasiun TV, kalau kita tahu lah semua SCTV itu profitable, RCTI dengan program-program umum lah ya gitu. Cuman kalau untuk bicara masalah stasiun TV berita, karena saya pengalamannya kan di stasiun TV berita, untuk mencapai posisi profitable quote unquote itu cukup lama perjalanannya. Pertama, karena memang pengiklan juga dari dulu tuh belum teredukasi untuk menyasar golongan yang di atas ini tuh seharusnya bisa lewat stasiun TV berita misalnya. Mereka lebih milih, oh kalau begitu kenapa nggak yang umum aja, biar ABC sekalian gitu loh, jangan A-nya aja gitu. Tapi seiring dengan jalannya waktu, pengiklan terdidik, kemudian yang nonton juga terdidik, stasiun TV berita bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Nah, kalau kita bicara dulu, stasiun TV berita biasanya diidentikan dengan keinginan ownernya untuk katakanlah masuk ke dunia lain. Yang paling sering adalah dunia politik, gitu misalnya. Tapi kalau saya lihat sih itu sah-sah aja ya. Orang melakukan hal seperti itu, dan rating juga lama-kelamaan bukan menjadi momok lagi buat orang. Jadi pengiklan itu sekarang juga nggak terlalu tergila-gila sama yang namanya rating kalau kita lihat. Mereka lebih mengerti pasar seperti apa, dan mereka juga tahu bahwa rating yang tinggi itu belum tentu cocok untuk produk mereka. Jadi kalau kita lihat ada stasiun-stasiun TV dengan rating programnya yang tidak terlalu tinggi, tapi mereka masih semangat. Ya, itulah landscape kita sekarang ini gitu. Jadi kita udah tidak terlalu tergila-gila sama rating. Walaupun sebenarnya di dalam orang-orang yang kerjanya pun masih dikasih target rating, tapi tidak serta-merta program ini tidak mencapai rating seperti ini, makanya kita cut. Udah nggak seperti itu lagi sekarang. Jadi ada banyak variabel selain rating yang menjadi concern dari stasiun televisi sekarang gitu. Oh, oke. Dan newsroom mungkin bukan yang ratingnya paling tinggi, tetapi tetap punya kewajiban itu ya, menyajikan berita yang terpercaya ya buat masyarakat. Iya dong. Oke. Nah, saya mau ke Pak Beni nih. Udah sejak dari tahun 2016 dan 2017 kita melihat bahwa kemungkinan media klasik seperti TV, media elektronik itu terdisrupsi ya dengan teknologi yang baru. Lalu ancamannya terhadap
dunia pertelevisian seperti apa yang Pak Benny lihat? Ya, ini Pak Yan, sebenarnya kalau misalnya yang paling terdisrupsi paling besar itu sebenarnya surat kabar, media surat kabar. Itu media cetak sudah terdisrupsi dari ketiga itu media-media digital, yang digital itu muncul, itu udah mulai permainan itu udah mulai pergerakan itu. Nah, paling mutakhir ini kan sebenarnya ketiga itu sih, saya balik lagi ketiga itu sih sebenarnya media-media cetak yang konvensional ini itu selalu ngeledek orang-orang yang bikin media-media digital, misalnya detik.com waktu itu selalu diledek. Kalian mah cuma news agregator gitu, cuma ngumpulin berita, kalian masukin ke situ. Nah, ini akhirnya terjadi disrupsi yang bergerak cepat, kemudian ini akhirnya terjadilah disrupsi di media cetak. Kalau saya lihat di media televisi sampai sekarang itu mungkin akan terjadi lebih cepat atau lambat akan terjadi. Contoh paling gampang adalah kita lihat aja sebenarnya. Sekarang orang-orang mudah untuk melihat berita itu dari berbagai macam gadget. Gadget itu bisa dilihat. Nah, kalau misalnya media televisi tidak mulai, kalau tadi Mbak Frida bilang harus udah mulai tuh mulai pakai namanya digital televisinya udah mulai nih. Orang bisa ngelihat langsung, tidak lagi pakai di TV asli di rumah. Nah, itu mungkin akan bebas dari bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, untuk sekarang ini kalau misalnya kita lihat data sebenarnya yang nonton antara kita bandingin antara yang nonton televisi dengan yang dengan menggunakan internet, itu bedanya jauh banget. Karena yang nonton televisi itu cuma 2 jam nih dalam sehari gitu. Tapi yang pakai internet itu bisa 8 jam dalam sehari. Nah, ini jadi harus pertimbangkan untuk media-media televisi untuk yang nanti ke depannya. Dan yang kedua adalah harus punya namanya kalau bahasanya industri digital itu harus punya sharing ekonomi. Ekosistemnya harus dibuat. Nah, ekosistem ini yang salah satu kuncinya adalah di kolaborasi. Kolaborasi yang penting. Kolaborasi penting. Jadi kalau bahasa orang marketing itu ada namanya push and pull strategi. Pushnya itu kita masukin semua berita kita ke semua platform yang ada misalnya. Kalau mereka bacanya adalah Twitter, ya udah kita masukin berita Twitter tentang CNN ke media Twitter, Facebook dan lain-lain. Tapi sekarang mungkin sekarang kita harus bangun nih ekosistemnya. Salah satu caranya adalah ditarik deh tuh. Yang tadi udah kena, sekarang kita bikin namanya platform sendiri. Misalnya di Google Store, aplikasi Store, masukin deh semuanya di situ. Dengan satu kunci aplikasi itu pun harusnya orang bisa membawa itu semua. Membahas CNN itu bisa lihat tuh langsung di gadgetnya lagi gitu loh. Di gadgetnya langsung bisa lihat. Nah, itu mungkin salah satu caranya untuk melihat itu. Karena dengan membangun ekosistem, pelanggan pengguna datang yang nanti profitnya akan masuk ke situ. Karena kan hidup matinya dari sebuah media itu cuma ada 3 sih sebenarnya. Ada 3 makanannya. Ya konten, ya iklan, ya satu lagi pemilik modal, masukin modalnya ke situ. Dan itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi saya sih ngelihat seperti itu. Disrupsi ini kalau di media televisi mungkin tidak terlalu besar untuk sekarang ini, tapi kedepannya mungkin akan lewat juga di televisi nih kalau tidak siap-siap. Sama lah kalau kita misalnya bicara tentang evolusi perkembangan media teknologi dari yang di goa cuman pakai tulisan, kemudian suara dan lain-lain, akhirnya media cetak dan akhirnya sekarang semua teralihkan semua gitu. Nah, sekarang media televisi juga harus siap-siap nih membangun ekosistem yang baru sebenarnya, ekosistem digitalnya ini. Gitu Pak Ian. Sebenarnya kan harus sudah mulai Antv sebenarnya pertama kali mulai Mbak Litina, kalau saya nggak salah ya. Antv itu memasukkan semua program acaranya itu ke YouTube gitu loh. Kemudian itu jadi monetizing-nya ada di situ. Ngambil duitnya di situ. Kalau nggak Antv atau kalau nggak apa gitu loh. Dengan program India-Indianya itu dimasukin ke situ kalau salah. Program India. Iya, Bu Frida, silakan. Kalau bicara CNN Indonesia, kita kan bukan channel yang free to air in the beginning ya. Jadi memang dari mula tuh udah bayar ya. Udah punya website sendiri di mana kita berharap orang justru streaming dari situ. Jadi memang dari pertama-tama launch arahnya sudah ke sana gitu. Jadi setiap kali orang nanya, Fred, kok saya nggak bisa lihat kamu sih di TV?
channel apa sih gitu loh. CNN Indonesia itu kita streaming gitu di www.cnnindonesia.com gitu. Jadi memang dari mulainya udah di sana gitu. Berarti udah digital native ya sebenarnya CNN Indonesia ya, paling sedikit yang di Indonesia ya. Iya, CNN Indonesia gitu. Nah, tadi kan Pak Beni bilang dari media cetak udah terdisrupsi ya. Kompas kan sebenarnya udah mulai, Kompasiana udah lama begitu ya, Kompas Online juga udah lama ya. Dan waktu lagi pemilu 2014 saya juga ikutan nulis pakai pseudonym tapi di Kompasiana. Cuman saya perhatiin ya, kalau saya nulisnya nyinyir gitu ya, jelek-jelekin satu kandidat dengan keras gitu ya, tahu-tahu banyak ya, bisa puluhan ribu yang baca gitu ya. Kalau saya nulisnya baik-baik begitu ya, berusaha fair dan lain sebagainya, itu nggak ada yang baca gitu ya. Jadi saya mulai ternyata media tuh kayak gitu ya, paling nggak di Kompasiana ada penjaga gawangnya, tapi kan penjaga gawangnya nggak bisa jaga semua gawang, apalagi yang nggak terverifikasi nulis pakai pseudonym kayak saya gitu ya. Nah, apa worth it ya merambah ke market yang semacam itu? Padahal CNN Indonesia kan punya punya reputasi tersendiri yang harus dijaga. Jadi gimana Bu Frida kalau CNN Indonesia menyikapi disrupsi ini dari media sosial, Bu? Sebenarnya kalau urusan orang lebih tertarik dengan konten yang quote-unquote nyinyir dibandingkan yang biasa-biasa aja, itu nggak ada urusannya sama teknologi, Mas Ihan. Itu dari zaman TV dimulai, atau zaman media cetak dimulai, hal-hal seperti itu memang sudah ada gitu. Jadi itu sudah mendasari dan itu memang sudah sifatnya. Kalau kita lihat tuh suatu acara, pembawa acara ya. Kalau di media cetak kan penulisnya. Kalau di televisi kan anchor-nya. Walaupun ada narasumber, tapi anchor yang mengarahkan bagaimana suasananya pada waktu acara berlangsung. Anchor yang menentukan auranya seperti apa program itu. Jadi kalau saya mau ngomong mengumpamakan, misalnya suatu talk show itu adalah suatu pertandingan di ring tinju, ya. Anchor-nya itu bisa menjadi seorang Mike Tyson atau menjadi Muhammad Ali, ya kan? Dengan gaya yang berbeda, suatu pertandingan itu hasilnya mungkin nggak beda jauh, tapi dengan pemain yang bergaya seperti Muhammad Ali, jalannya suatu talk show itu bisa disaksikan oleh orang berbeda daripada suatu talk show yang dilaksanakan katakanlah dengan anchor yang bergaya seperti Mike Tyson. Contoh gampangnya aja mungkin kalau kita lihat program yang sukses itu adalah Mata Najwa. Kita tahu kan dari zaman Metro TV. Kalau menurut Mas Ihan dan Pak Beni, gayanya itu lebih ke Muhammad Ali atau ke Mike Tyson gitu. Dan itu kan program yang sebenarnya memerlukan tingkat intelijensia tinggi untuk menonton, tapi itu ratingnya bisa bagus, dan anchor-nya pun bisa menuai kepopuleran di kalangan yang sangat luas begitu loh, bukan hanya orang-orang dengan intelijensia tinggi dan minat yang spesifik. Jadi memang terbukti bahwa orang Indonesia itu suka yang gaya Mike Tyson seperti itu, yang menyerang begitu kan ya, kalau kita ngomongnya ya langsung ya, gayanya tuh seperti itu gitu, lebih ke sana. Walaupun mungkin ada program serupa yang bobotnya tidak kalah tapi gayanya lebih ke Muhammad Ali gitu. Nah, kalau dilihat dari sejarah, anchor-anchor yang dengan gaya yang Mike Tyson seperti itu disukai rupanya nih di Indonesia gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya sama teknologi juga kalau menurut saya sih. Jadi memang style dari anchor atau penulis ya. Berarti dengan kata lain Mbak Frida mengklaim tadi Mbak Najwa itu gayanya Mike Tyson ya? Aku nggak mengklaim dia gaya Mike Tyson, tapi kalau diumpamakan dengan ya apa ya? Andi Noya sebenarnya Mbak, itu beda banget itu. Nah, beda itu banget Muhammad kan Ali, Pak ya, gitu. Jadi nggak lebih cenderung ke Mike Tyson daripada Muhammad Ali gitu. Kalau Andi Noya mungkin lebih cenderung ke Muhammad Ali daripada Mike Tyson. Nah, gabungan keduanya itu yang di ILC. Arni Ilyas itu gabungan keduanya itu. Nah, iya. Pembawaannya tenang, tapi menyerangnya
luar biasa. Iya. Ya seperti itulah gitu dunia media kita. Jadi pemain-pemainnya ya dengan gaya masing-masing ya. Jangan-jangan Mbak Natswa juga nggak keberatan kalau disebut sebagai Mike Tyson karena berarti gayanya seperti itu, kualitas jurnalismenya tetap masih bisa tinggi ya. Dan iya dong, iya kan. Iya. Yang saya sebutkan juga tokoh-tokoh yang sangat berprestasi di bidangnya kan. Mike Tyson juara dunia, Muhammad Ali seperti kita tahu bukan sembarangan orang betul. gitu. Iya. Jadi sebenarnya dengan implikasinya Mbak Frida bilang bahwa yang penting kualitas jurnalismenya itu tinggi. Orang suka nyinyir dari dulu ya memang suka begitu ya. Tetapi kalau kualitas jurnalisme tinggi nanti informasi juga bagus ya, terjaga kualitasnya. Dan dengan itulah sebenarnya media TV yang tradisional itu bisa terus bertahan ya, mungkin lewat jangka panjang malah ya. Iya dong. Oke. Terus tapi CNN Indonesia apa mulai, kan memang dari awal streaming ya, tapi apa mulai hadir di YouTube dengan lebih intens atau apa? Gimana tuh? Kalau di YouTube saya nggak terlalu ngeliat gitu ya. Tapi yang saya tahu sih kita sudah mulai banyak di Instagram Live sama podcast itu yang saya tahu ya. Di YouTube saya belum perhatiin tuh. Soalnya saya memang bukan di bagian digital. Oke. Tapi berarti kalau kita mau lihat CNN Indonesia lewat paling media, gampang www.cnnindonesia.com. Oke. Atau Instagram itu tadi ya, mungkin ada ya podcastnya ya. Ya, kadang-kadang kita suka ada Instagram Live gitu. Oke. Pak Beni, jadi kalau memang udah mulai ya, tapi secara bisnis mungkin masih belum menguntungkan ya. Mungkin kecuali yang selevel New York Times atau apa bisa sih subscription terus orang bayar gitu ya. Misalnya yang beli Kompas cetak aja kan udah menurun gitu ya. Ya, betul. Tapi kan tetap mereka jaga kualitas informasi dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan ya dari media ini supaya bertahan hidup, napasnya lebih panjang dan nanti terbukti ya bahwa informasi yang kualitasnya lebih baik itu yang menang. Beradaptasi. Seperti kata teori Darwin aja, beradaptasi. Beradaptasi dengan keadaan ini. Ya kalau misalnya kita bicara tentang, tadi saya katakan adalah makanan sebuah media itu ada 3 ini, yang paling penting cuma 2 sih. Anggap aja nggak ada pemodal, anggap aja nggak punya yang sekarang kalau digital itu kan nggak punya pemodalnya, nggak ada. Pemodalnya diri sendiri. Anggap aja kita butuh namanya iklan dengan konten. Nah, konten yang di dalam, kalau kita lihat konten di dalam media digital itu bukan lagi konten yang harus mass, sifatnya bukan massa, tapi harus personalisasi. Nah, itu personalisasi ini yang harus ditekankan untuk mencari namanya berita-berita atau isi-isi konten-konten yang dekat dengan penggunanya. Contoh paling gampang adalah konten-konten Raffi Ahmad kan banyak banget yang nonton, 17,4 juta. Nah, itu kontennya kan, ya kalau kita lihat, ya beda lah kontennya dengan, misalnya kalau kita bicara tentang Deddy Corbuzier, kontennya, itu beda banget. Tapi kenapa lebih banyak di situ? Karena ada personalisasi yang dekat, ada kedekatan personal lah antara kontennya Raffi dengan kontennya saya gitu, dengan saya sendiri gitu loh. Oh, ini kehidupan sehari-hari, sama kayak misalnya kita nonton namanya yang Kendall Jenner dan itu keluarga, bicara tentang keluarga, itu kan sama sebenarnya. Hal-hal yang sifatnya keluarga, sifatnya dekat dengan saya itu harus dikedepankan. Karena bahasanya kalau orang-orang komunikasi bilang internet itu mas komunikasi atau bukan gitu loh. Nah, orang banyak berdebat di situ. Orang mengatakan ada yang bilang itu mas komunikasi massa. Ada yang bilang bukan, gitu loh. Ada yang bilang itu adalah namanya interpersonal communication. Nah, ada juga yang bilang ini gabungan keduanya. Nah, justru di sini kita harus cari konten-konten yang selain yang berkualitas seperti itu adalah konten-konten yang bikin personalisasinya itu lebih kuat, gitu loh. Jadi kedekatan personal antara orang itu lebih kuat. Sehingga, makanya tadi saya katakan ini, Pak Yan, bikin platform itu bikin namanya variasi dari yang di platform itu banyak sehingga orang dekat, ekosistemnya dibikin jadinya. Orang kerja misalnya mencari berita X itu gampang, tinggal cari langsung ke CNN. Kalau cari berita apa langsung ke CNN. Nah, itu lebih gampang orang untuk mengambilnya. Itu sih yang harus beradaptasinya. Jadi kualitas itu kualitas konten sih oke. Kalau misalnya dibilang tadi orang udah nyinyir dulu, iya betul gitu. Orang pengetahuan, pendidikan orang Indonesia senangnya dengan hal-hal yang hype kok.
Kalau rame dianggapnya kebenaran. Sama kayak di internet. Internet kalau makin rame orangnya, itu makin dianggap kebenaran. Yang ngomong adalah orang-orang yang disukai sama dia, itu kebenaran sekarang. Jadi nggak bisa apa-apa lagi. Itu information war yang terjadi, perang informasi yang terjadi seperti itu sekarang. Itu Pak Yan. Mungkin to be fair sih bukan cuma di Indonesia ya, even di Amerika juga masih seperti itu ya, terjadi polarisasi dan sebagainya. Tapi soal personalisasi itu kan sebenarnya di TV-TV media elektronik juga sudah dimulai ya, apalagi tadi Mbak Frida bilang udah mulai podcast ya. Nah, begitu podcast terus sifatnya wawancara itu kan sebenarnya juga personalisasi ya. Apa itu Mbak Frida melihat masa depan TV itu nanti jadi semacam podcasting? Saya harap tidak sih. I like the old TV. Oke. Jadi harusnya masih ada nilai ya dari berita yang lebih tradisional terjaga. Iya, soalnya kalau udah podcast seperti itu, saya bingung juga ya gimana ya cara menjaga rambu-rambunya begitu. Podcast itu dengan ya tanpa mengecilkan personalisasi itu sendiri ya. Tapi kan nggak semua orang bisa menjaga rambu-rambu seperti kalau kita mau siaran gitu. Kalau kita mau siaran kan banyak polisi lah gitu di kantor ya. Berita mau turun itu kan yang namanya editor in chief itu udah harus terlibat gitu. Kalau kita podcast, siapa yang ngawasin? Kalau misalnya kita bilang ya udah podcast aja dulu, terus nanti kalau hasilnya tidak sesuai atau melanggar baru dikomplain. Apa memang itu yang kita mau di media begitu. Jadi susah juga ya kalau mau bilang masa depannya tuh seperti apa. Apakah stasiun TV kemudian bakal jadi kayak podcast gitu. Saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan. Oke. Iya. Nah, ini kebetulan ada Mbak Frida juga ya. Kalau mengomentari soal stasiun TV ya, yang meminta regulasi yang lebih baik misalnya untuk streaming ya on the top over the top services begitu ya. Itu bagaimana itu? Apakah itu mirip seperti kasus taksi Bluebird dulu tahun 2016 ke jalan berusaha memprotes taksi online begitu ya? Apakah itu cara yang baik melawan disrupsi teknologi atau toh sekarang taksi Bluebird bekerja sama juga dengan Gokar begitu ya? Sebaiknya begitu atau memang mendesak supaya ada regulasi yang lebih ketat? Aduh, kalau saya bilang sih seharusnya stasiun TV itu kalau sekarang aja regulasinya aja menurut saya nggak terlalu ketat. Jadi sebelum masalah streaming ini pun sebenarnya kalau menurut saya media di Indonesia itu sebenarnya bebas ya, sudah bebas ya, bukan bebas untuk katakanlah dibanding zaman dulu pemerintahan Presiden Soeharto gitu atau di masa pemerintahan Presiden Jokowi ada kebebasan yang berbeda gitu. Tapi kalau saya lihat peraturan seperti ini bagus sih kalau menurut saya. Jadi dengan adanya peraturan yang lebih banyak lagi dan lebih updated begitu sesuai dengan kebutuhan menyambut perkembangan teknologi, saya memang sangat dibutuhkan oleh stasiun TV dan bukan stasiun TV aja sih saya rasa stasiun quote unquote podcast atau yang sudah melakukan mungkin di Twitter ya, Twitter sudah melarang orang untuk menulis hal-hal yang menjelang election di Amerika kan sudah ada peraturannya begitu kan. Nah, dari media sosial seperti itu juga saya rasa di Indonesia pun harusnya ada lagi gitu peraturannya. Cuman belum ke sana arahnya. Saya lihat sih. Jadi untuk stasiun TV ya it's a good start. Oke. Jadi kebebasan jurnalistik itu bagus dan kita udah punya. Kita punya. Regulasi itu memang sifatnya kalau yang baik itu melindungi ya supaya orang tahu yang mana yang resmi,
tidak termakan hoax dengan cepat dan seterusnya ya. Iya. Saya mau ke Pak Beni nih. Gimana Pak analisisnya terhadap regulasi yang lebih ketat itu Pak, yang diminta? Kalau regulasi yang lebih ketat, kalau di media sosial itu, saya nggak tahu ya. Saya menganggapnya media sosial itu seperti karet sih, membel semua jadinya. Jadi mereka itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan 1.0 sampai sekarang hampir sampai 5.0, itu kan sebenarnya kita punya ada dua hal yang penting, yaitu mereka bisa meng-create, mereka bisa bisa meng-create, juga bisa menulis sendiri, kemudian menarik sendiri gitu loh. Jadi bisa membuat seperti itu. Nah, bagi saya yang penting adalah selain regulasi, yang penting adalah kita udah punya UU ITE dan lain-lain, itu bagi saya sih cukup sebenarnya. Tapi yang penting bagi saya adalah untuk beradaptasi ini ada kata kuncinya adalah kolaborasi sebenarnya. Nah, kolaborasi bisa nggak namanya media-media televisi ini berkolaborasi sehingga mereka bisa beradaptasi, misalnya kolaborasi dengan apa namanya dengan media-media sosial. Yang sekarang kan yang penting adalah kayak iklan. Iklan ini sekarang masuk semua, nggak masuk ke TV, masuknya kemana? Ke influencer, gitu. Jadi orang ini iklan-iklan ini udah lebih percaya dengan influencer dibandingin TV sekarang. Nah, ini kan jadi bahan buat TV nantinya mau seperti apa bentuknya. Kalau bagi saya sih itu Pak Yan. Jadi kalau yang paling penting bagi saya adalah kolaborasi yang dibentuk dibandingin kita kalau saya membuat undang-undang yang sangat ketat, apalagi kalau RCTI ini goal gitu loh. Ini akan membatasi semua. Jadi kreativitas dan lain-lain, kebebasan ekspresi itu jadi dibatasi lagi. Walaupun saya tahu alasan RCTI itu sebenarnya ada kata kuncinya. Kata kunci yang RCTI selalu pegang adalah ini untuk menghindari infiltrasi dari budaya asing. Bagi saya itu nonsens. Bagi saya itu adalah sama kayak misalnya saya mau nonton CNN atau saya mau nonton RCTI tergantung saya gitu loh. Saya aktif untuk menentukan gitu loh. Saya mau nonton CNN, saya zap juga bisa aja. Nah, itu seharusnya kita mulai berpikir bahwa kolaborasi itu penting. Yang kedua adalah membuat berita-berita konten yang kualitasnya tinggi itu penting. Kompas sampai sekarang nggak pernah terdisrupsi secara benar-benar ya, walaupun yang cetaknya udah mulai turun. Tapi orang masih baca Kompas sampai sekarang. Karena apa? Karena kualitasnya tetap dijaga. Kontennya tetap dijaga, jadi orang percaya brand image-nya itu sampai sekarang. Dibandingin media-media lain, kita tahu sendiri lah akhirnya terdisrupsi sendiri gitu loh. Kalau saya sih persaingan seperti itu, siapa yang bisa beradaptasi dia menang. Bahasanya adalah itu. Tinggal kita bisa mengorkestrasi gak ini semua. Oke, jadi daripada regulasi yang lebih ketat, lebih cenderung kolaborasi ya yang mungkin bisa melontarkan kita kepada landscape media yang lebih maju begitu ya. Yeah. Tapi kalau kita mau kolaborasi terus ternyata media lebih maju, mungkin masyarakatnya juga harus lebih terdidik untuk menikmati informasi ya. Tapi kata Mbak Frida tadi kita dari dulu memang udah suka yang nyinyir ya. Apa kita nggak ada chance ya untuk jadi lebih teredukasi? Gimana Mbak Frida? Ya, balik ke pribadinya ya, kalau seperti itu. Mungkin bisa juga kita yang beradaptasi dengan selera ya. Jadi, informasi-informasi yang bermutu, yang fair, dan edukatif sifatnya dibuat dengan, katakanlah, bentuk yang sesuai dengan minat masyarakat. Ya, kita tahu lah banyak program-program yang walaupun kemasannya tuh dibuat seperti quote unquote agak gossipy gitu, agak nyinyir gitu. Tapi sebenarnya kalau kita gali dasarnya itu sebenarnya informasinya baik begitu. Tapi sekarang kalau media tuh berusaha untuk mengemasnya dengan kemasan sedemikian rupa supaya lebih sellable gitu. Nah, itu saya rasa sudah menjadi trik dari media untuk menyampaikan menyampaikan informasi yang sebenarnya baik tapi juga menarik gitu. Ya triknya di situ sih. Oke, jadi masih ada ruang ya untuk lebih hip, lebih diterima, tapi kualitas jurnalismenya tetap tinggi begitu ya? Iya. Oke, jadi banyak usulan-usulan buat penggiat media. Mudah-mudahan diskusi malam ini bisa berguna. Terima kasih Mbak Frida dan Pak Beni. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.